Aulia Insani Syafitri, Debra Fortuna. Kita pada hari ini sebaiknya kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, sekarang kita akan belajar tentang organ reproduksi pada manusia. Tahukah Anda apakah itu sistem reproduksi? Ya, Maya, silakan. Sistem reproduksi adalah kumpulan organ internal dan eksternal yang bekerja sama untuk tujuan prokreasi, Bu. Baik, benar Maya Bies. Di sini organ reproduksi atau sistem reproduksi juga berfungsi sebagai untuk melanjutkan keturunan agar kita tidak punah, baik itu manusia, tumbuhan maupun hewan. Jadi manusia bereproduksi untuk melestarikan jenisnya melalui kelahiran anak-anaknya. Pada bab ini akan dibahas organ-organ penyusun sistem reproduksi laki-laki maupun wanita, hormon-hormon kelamin, pembentukan sel kelamin, kehamilan dan persalinan, gangguan sistem reproduksi dan teknologi reproduksi. Baiklah, yang pertama itu ada sistem reproduksi pada laki-laki. Sistem reproduksi laki-laki itu terdiri dari 5 ya anak-anak. Yang pertama ada skrotum, yang kedua ada testis, yang ketiga ada saluran reproduksi, yang keempat ada kelenjar aksesori, dan yang kelima ada penis. Baik, skrotum itu disebut juga dengan kantong pelir. Kantong pelir itu adalah kantong kulit yang tergantung di belakang penis tempat testis berada ya anak. Lalu testis itu merupakan organ reproduksi pria yang berbentuk oval. Organ ini terletak di dalam skrotum yang pertama. Lalu yang ketiga ada terdapatnya saluran reproduksi pada laki-laki. Ini terdiri dari 4 ya anak. Yang pertama ada epididymis, ada saluran vas deferens, ada saluran ejakulasi, dan ada uretra. Epididymis ini berfungsi untuk menyimpan sperma, dan saluran vas deferens ini berfungsi untuk kelanjutan dari epididymis tadi menuju ke saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi ini berfungsi untuk menyalurkan sperma untuk jalan keluar. Lalu uretra ini terletak di ujung penis, yaitu lubang untuk menyalurkan kulit, urin atau kantung kemih. Bu, aku lagi cepat. Oke. Nggak masuk tadi. Ya. Yang selanjutnya ada kelenjar aksesori anak-anak. Kelenjar aksesori ini terdapat 3. Yang pertama ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini kantongnya berkelok-kelok, bermuara ke dalam ductus ejaculatoris. Berfungsi untuk menutrisi dan melindungi sperma. Yang kedua itu ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini terletak di bawah kantung kemih, menyelubungi uretra bagian atas, serta menghasilkan cairan basah yang menyerupai susu. Yang terakhir ada kelenjar Koper atau disebut dengan bulbouretra. Kelenjar ini sangat kecil dan berbentuk kacang polong. Berarti kecil ya anak. Mengandung lendir untuk pelumasan. Dan yang terakhir itu ada penis. Penis itu berfungsi sebagai organ populasi, di mana organ populasi ini untuk pengeluaran urin dan cairan semen atau sperma. Nah, selanjutnya ada hormon kelamin laki-laki. Hormon kelamin laki-laki ini berbeda ya dengan hormon perempuan. Hormon kelamin laki-laki ini terbagi jadi 3. Yang pertama ada hormon testikular, ada hormon hipofisis, dan hormon hipotalamus. Nah, hormon testikular ini terdiri dari testosteron, androstenedion, dihidrotestosteron, dan inhibin, dan protein pengikat androgen. Antara hormon yang keempat itu memiliki fungsi yang berbeda. Anak-anak silakan nanti dipelajari terlebih lanjut ya, atau ibu nanti akan menjelaskan. Baik, Bu. Yang kedua ada hormon hipofisis.
yaitu ada FSH dan LH. Anak-anak, siapa yang tahu pengertian atau kepanjangan dari FSH? Baik, Nabila. Untuk hormon FSH Bu, ada kepanjangannya itu follicle stimulating hormone. Baik, terima kasih kepada Nabila. Dan di hormon hipofisis ini ada juga hormon LH atau luteinizing hormone. Dan yang terakhir ada hormon hipotalamus. Hormon hipotalamus ini ada hormon GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Jadi terdapat 3 itu ya anak-anak, hormon untuk kelamin laki-laki. Selanjutnya kita akan menjelaskan reproduksi wanita. Pada organ reproduksi wanita ini berbeda dengan organ reproduksi laki tadi. Organ reproduksi wanita ini terdiri dari pertama yaitu ovarium. Ovarium ini terletak di bagian sini. Ovarium itu disebut juga dengan telur, dia berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Ovarium berfungsi sebagai tempat oogenesis serta menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang anak. Selanjutnya ada tuba falopi. Tuba falopi ini merupakan saluran dari ovarium menuju ke ovida. Tuba falopi ini berfungsi sebagai tempat fertilisasi. Tempat fertilisasi umumnya terjadi di sepertiga bagian atas ovida. Ovida kan ini. Fertilisasi terjadi di bagian sini, di saluran tuba falopi. Lalu selanjutnya ada uterus. Uterus itu disebut juga dengan rahim. Rahim berfungsi sebagai tempat tumbuh kembang janin dan sebagai tempat implantasi. Rahim ini di sini. Jadi kita waktu masih dalam kandungan letaknya di sini dan ada. Lalu ada vagina. Vagina ini adalah berfungsi sebagai organ populasi pada wanita, serta dalam aliran menstruasi dan jalan air bayi. Lalu, ini merupakan penampakan dalam dari organ reproduksi wanita. Organ penampakan luarnya yaitu vulva. Vulva itu terletak di bagian depan dari vagina. Vulva itu terdiri dari mons pubis, labia mayor, labia minor, klitoris, vestibula, mulut vagina. Selanjutnya ada hormon kelamin wanita. Terdiri dari 7, sebenarnya terdapat banyak anak-anak, tapi di sini Ibu akan menjelaskan hanya 7 yang umum saja. Yang pertama hormon estrogen. Hormon estrogen itu berfungsi untuk pertumbuhan organ reproduksi seperti cairan serviks dan kelenjar mamae. Lalu ada hormon progesteron. Hormon progesteron berfungsi sebagai merangsang pertumbuhan endometrium uterus untuk persiapan implantasi zigot. Implantasi zigot itu adalah penempelan sel telur dan sel sperma di dalam rahim. Lalu ada hormon LH yaitu luteinizing hormone, berfungsi sebagai merangsang ovarium untuk memproduksi estrogen dan progesteron. Lalu ada hormon HCG yaitu human chorionic gonadotropin, berfungsi untuk mempertahankan produksi progesteron dan estrogen oleh ovarium. HCG ini terdapat juga pada hormon HCG ini juga terdapat pada urin pada ibu hamil yang baru menginjak 4 minggu. Nanti kalau kita tes urin biasanya itu akan mengandung hormon HCG. Kalau tes urinnya yang lengkap ya anak. Kalau banyak mengandung hormon HCG berarti wanita itu positif hamil. Lalu ada hormon prolaktin. Prolaktin ini berfungsi sebagai merangsang produksi air susu selama menyusui. Jadi hormon prolaktin ini berfungsi untuk memproduksi air susu ibu, baik pas melahirkan dan setelah melahirkan. Air susu akan terus diproduksi dengan bantuan hormon prolaktin ini ya. Lalu ada hormon prostaglandin. Hormon prostaglandin ini berfungsi mempengaruhi dan merangsang kontraksi uterus selama melahirkan. Jadi kita melahirkan itu dibantu oleh hormon prostaglandin untuk membantu persalinan dan jalannya bayi keluar. Nah, di sini
laktasi merupakan pembuahan, yaitu peleburan sel sperma dan sel telur dengan oosit sekunder untuk membentuk zigot. Fertilisasi ini merupakan peleburan sel sperma dan sel telur dan nanti akan menempel di dinding rahim yang disebut dengan implantasi. Lalu ada proses gestasi. Setelah terjadi fertilisasi, lalu berlanjut ke masa gestasi atau kehamilan, di mana apabila setelah peleburan sel telur dan sel sperma, kita akan mengalami kehamilan, yaitu perkembangan embrio menjadi janin hingga menjadi kelahiran bayi. Yang terakhir ada partus. Partus adalah persalinan atau proses kelahiran bayi dan terjadi dari 3 proses, yaitu dilatasi serviks, kelahiran bayi, dan kelahiran plasenta. Plasenta itu seperti tali yang menghubung ibu dengan si bayi dan anak. Lalu ada laktasi. Laktasi adalah proses produksi, sekresi, dan pengeluaran ASI. Laktasi dipengaruhi oleh beberapa hormon, yaitu selama kehamilan ada hormon estrogen yang merangsang memproduksi ASI. Selanjutnya ada penurunan mendadak estrogen dan progesteron. Tadi di awal, estrogen dan progesteron menjadi faktor pendukungnya. Selanjutnya pada proses yang kedua, progesteron dan estrogen itu berhenti secara mendadak dan akibatnya akan mengeluarkan plasenta saat kelahiran akan memicu kontraksi. Lalu yang terakhir ada hormon oksitosin, merangsang pengeluaran ASI. Baik anak-anak, di sini ada gangguan sistem reproduksi wanita. Jadi pesan yang untuk kalian, jangan pernah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, karena organ reproduksi ini sangat berfungsi dan berpengaruh untuk masa depan. Jadi kalian sebaiknya untuk berhati-hati dalam menjaga pergaulan ya anak. Baik Bu. Gangguan sistem reproduksi wanita ini sebenarnya banyak, tapi Ibu sini hanya membikin 7. Biar kalian paham, yang ini adalah penyakit umum. Yang pertama itu ada kanker payudara. Kanker payudara ini dipengaruhi oleh faktor genetik, hormon, dan lingkungan. Biasanya sih kanker payudara ini terjadi pada umur-umur yang udah tua, seperti dari umur 45 sampai 60-an ke atas. Dan ada kanker vagina. Kanker vagina ini disebabkan oleh infeksi virus. Kanker vagina terjadi pertumbuhan sel abnormal pada lapisan epitel mulut rahim. Lalu ada dismenor. Dismenor merupakan rasa nyeri pada saat haid tanpa tanda-tanda infeksi. Disebabkan oleh sekresi hormon prostaglandin yang berlebihan sehingga merangsang kontraksi otot. Selanjutnya ada penyakit endometriosis. Endometriosis ini adalah jaringan endometrium di luar uterus, misalnya di ovarium atau tubal fallopi. Jadi semacam pertumbuhan jaringan endometrium tapi di luar rahim, sepertinya tumbuhnya di tempat yang salah seperti oviduct atau tubal fallopi atau ovarium. Maka akan terjadi penyakit endometriosis. Lalu yang kelima adalah penyempitan tubal fallopi. Tubal fallopi merupakan saluran dari ovarium menuju ke rahim. Penyempitan tubal fallopi ini menghalangi jalan masuknya sperma sehingga akan sulit kita mendapatkan keturunan. Jadi saluran itu akan menyempit. Otomatis sel telur yang biasa dalam ovarium tidak akan berjalan ke rahim. Ngerti anak-anak? Baik. Dan penyempitan tubal fallopi ini biasanya karena faktor genetik dan infeksi kuman. Tapi kebanyakannya terjadi karena infeksi kuman. Yang keenam ada molaridakidosa atau hamil anggur. Kegagalan dan pembentukan janin sehingga tidak ada janin yang tumbuh di dalam rahim. Itu sama dengan janin itu tidak bertumbuh kembang di dalam rahim tapi di luar rahim atau disebut dengan hamil anggur. Yang kelima itu ada yang ketujuh ada mioma uterus. Mioma uterus ini merupakan tumor jinak berupa daging yang tumbuh pada dinding rahim. Jadi alangkah baiknya kita menjaga pergaulan dan tetap selalu menjaga kebersihan area organ reproduksi kita.
Nah, selanjutnya ada organ gangguan sistem reproduksi laki-laki. Sistem reproduksi laki-laki ini ada kanker penis, biasanya terjadi pada pria yang tidak dihitan atau disunat, sehingga terjadi penimbunan sekresi kental di bawah prepusium. Hal tersebut meningkatkan risiko infeksi menular seksual. Yang kedua itu ada hipogonadisme. Hipogonadisme itu yaitu penurunan fungsi testis akibat gangguan hormon. Hipogonadisme dapat menyebabkan kemandulan, impotensi, dan berkurangnya karakter sekunder pria. Yang ketiga itu ada uretritis atau disebut juga dengan radang uretra. Disebabkan oleh mikroorganisme yang ditularkan melalui hubungan seksual. Selanjutnya ada prostatitis. Prostatitis ini merupakan radang kelenjar prostat, mengakibatkan pembengkakan sehingga menimbulkan rasa nyeri dan kesulitan berkemih atau membuangkan saluran urin kita. Selanjutnya ada disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi ini adalah ketidakmampuannya pria mempertahankan ereksinya. Nggak tempel dong. Foto-foto gitu tempel saja. Selanjutnya ibu akan menjelaskan gametogenesis pada laki-laki atau disebut dengan spermatogenesis. Gametogenesis pada laki-laki disebut dengan spermatogenesis karena laki-laki menghasilkan sperma, bukan? Iya, Bu. Terjadi di tubulus seminiferus dalam testis. Spermatogenesis memerlukan waktu sekitar 74 hari. Tahapan spermatogenesis itu terjadi 4 tahap, yaitu pertama ada mitosis, meiosis, spermiogenesis, dan spermiasi. Mitosis itu spermatogonium berkromosom diploid atau 2N yang terletak berdekatan dengan membran basalis tubulus seminiferus berproliferasi melalui pembelahan secara mitosis dan berdiferensiasi menjadi spermatosit primer atau 2N. Selanjutnya ada meiosis. Meiosis ini spermatosit primer 2N membelah pada meiosis 1, membentuk 2 spermatosit sekunder atau N. 2 spermatosit sekunder N membelah pada meiosis 2 menjadi 4 spermatid. Lalu ada proses spermiogenesis. Masing-masing spermatid N mengalami maturasi pematangan menjadi spermatozoida atau sperma berkromosom haploid. Sperma berukuran 60 mikromili, terdiri atas kepala, leher, dan ekor. Kepala sperma memiliki nukleus dan dilapisi akrosom yang mengandung enzim untuk menembus ovum. Pada leher mengandung mitokondria yang memproduksi ATP untuk energi pergerakan. Lalu ada spermiasi yang terakhir, yaitu pelepasan sperma yang sudah dewasa ke lumen tubulus seminiferus menuju ke tubulus trachea atau tubulus lurus. Pergerakan sperma tersebut disebabkan oleh kontraksi peristaltik otot salurannya. Dan selanjutnya ada gametogenesis pada wanita. Gametogenesis
dihasilkan oleh hormon GnRH dihasilkan di hipotalamus dan gonadotropin dari hipofisis berpengaruh pada perkembangan folikel primordial menjadi folikel final. Lalu selanjutnya ada oosit sekunder atau N mengalami metafase meiosis 2 dan berhenti. Oosit sekunder ini berlanjut akan membebaskan diri dari sel-sel yang menyelubunginya dan terdorong keluar dari permukaan ovarium yang disebut dengan ovulasi. Selanjutnya, jika oosit sekunder yang terovulasi dibuahi oleh sperma, pembelahan meiosis akan berlanjut hingga terbentuk ootit atau N dan badan polar 2N. Ootit akan berkembang menjadi ovum yang matang. Jika badan polar 1 belum berdegenerasi, pada akan mengalami meiosis 2 menjadi 2 badan polar dengan waktu yang bersamaan. Namun, jika oosit sekunder yang terovulasi tidak dibuahi, akan disintegrasi atau akan pecah. Selanjutnya, ada teknologi sistem reproduksi, yaitu amniocentesis, yaitu teknik pengambilan cairan amnion untuk dianalisis secara genetik dan biokimia. Yang kedua ada USG atau ultrasonografi, yaitu teknik diagnostik menggunakan gelombang ultrasonik untuk menampilkan keadaan kesehatan. Biasanya pada ibu-ibu hamil kita akan melakukan USG pada kehamilan kita. Yang pertama ada trimester pertama, trimester kedua, dan biasanya trimester ketiga itu sudah lahir. Selanjutnya ketiga ada fertilisasi in vitro, yaitu teknik bayi tabung. Apabila pada pasangan yang tidak bisa membuahi atau tidak bisa hamil, maka biasanya orang akan mencoba fertilisasi in vitro ini atau bayi tabung. Baik, kayaknya cukup sekian pemaparan materi dari ibu hari ini. Selanjutnya ibu akan memberikan kalian kuis. Ibu akan meminta siapa yang mendengarkan ibu atau tidak. Pertanyaan pertama ibu yaitu, kalian mau pertanyaannya random atau ibu tunjuk? Tunjuk aja Bu. Ya Bu. Baik. Pertanyaan ibu yang pertama, Nabila. Seperti yang ibu jelaskan, apakah Nabila dapat menjelaskan hormon-hormon yang berperan dalam proses kelahiran? Bisa Bu. Jadi dalam proses kelahiran itu ada 5 hormon. Yang pertama ada hormon relaksin, yang kedua ada hormon estrogen, yang ketiga ada oksitosin, yang keempat ada prostaglandin, dan yang kelima ada hormon CRH. Baik Nabila, silakan beri aku ke Nabila. Selanjutnya ibu akan bertanya kepada yang di belakang Putri. Seperti yang ibu jelaskan, apakah bisa Putri menjelaskan faktor-faktor yang meningkatkan laktasi seperti yang dijelaskan tadi? Apakah Putri paham dengan pertanyaan ibu? Paham Bu. Jadi faktor-faktor laktasi tadi itu karena adanya hormon estrogen dan progesteron yang pertama. Yang kedua terjadinya penurunan estrogen dan progesteron. Terus yang ketiga adanya hormon oksitosin yang merangsang pengeluaran si ASI tadi. Baik, sepertinya Putri paham ya dengan materi yang ibu berikan. Dan siapa yang bertanya nanti ibu kasih plus 5 ya. Sekarang pertanyaan rebutan ya yang terakhir. Pertanyaannya itu, mengapa ibu yang sudah hamil tidak mengalami menstruasi? Mayoritas yang pertama, nanti dikasih plus 5 ya. Jawabannya karena pada saat hamil terjadi pembuahan dan menempelnya calon janin pada dinding rahim, sehingga dinding rahim tidak akan mengalami peluruhan kecuali jika terjadi keguguran. Baik, terima kasih kepada Nabila, Putri, dan Maya. Silakan berikan aplaus. Baiklah, sekian pemaparan materi dari Ibu. Tadi kita memulai pelajaran dengan basmalah, sekarang kita tutup dengan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak semua yang sudah mendengarkan Ibu mengajar. Bila Ibu terdapat kesalahan kata-kata dan penjelasan terhadap penjelasan Ibu pada hari ini, mohon dimaafkan. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.